Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Malam pun tiba. Kini aku ada di perpustakaan, sedang bertugas seperti biasa. Hari ini aku pulang agak terlambat karena aku harus menyimpan semua buku ke dalam gudang. Setelah itu, aku membantu Miss Eloise menata buku yang baru lagi. Udah Eva, tinggal saja. Tugasmu sudah selesai. Lagian waktunya udah kelebihan, kata Miss Eloise. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, aku suka kerja seperti ini. Pulang saja, tidak apa. Aku takut kamu kecapekan. Tuturnya, aku menggelengkan kepala. Sudah, tidak apa. Lagian bukunya banyak. Kalau tidak dibantu tidak selesai. Miss Eloise terdiam sejenak, lalu tersenyum. Makasih ya, kamu baik sekali. Aku yakin ibumu bangga punya anak sepertimu. Aku terkekeh. Iya makasih. Namun dalam hati aku sedih. Bagaimana cara ibu bangga? Ibu saja tidak ada di sini melihatku. Karena aku tidak mau tenggelam dari rasa kelamku, aku balik bekerja. Dan setelah menata beberapa buku, akhirnya pekerjaanku selesai. Oke, ini terakhir, ungkap Miss Eloise seraya menyimpan buku. Makasih lagi ya buat bantuannya hari ini, ucapnya berpaling padaku. Aku tersenyum manis. Ya, sama-sama. Kamu cepat pulang dan istirahat ya, biar tidak capek, kata Miss Eloise. Aku mengangguk, lalu keluar dan menemui Mr. Bernard yang sudah menungguku di mobil. Setelah berpamitan pada Mr. Bernard, aku masuk ke dalam rumah. Malam, Non. Yuk, mari mandi dan makan, ujar Monica. Aku menggelengkan kepala. Oh, nanti saja, aku mau menonton televisi. Samantha sempat bilang kalau acara talk show akan dimulai jam 8. Artinya sebentar lagi. Jadi, aku tidak ingin ketinggalan informasi. Sesampai di ruang tamu, aku duduk di sofa, menyambar remote untuk mencari siaran itu. Begitu aku menemukannya, acara dimulai. Aku segera memperbesar volume dan mendengarkan dengan seksama. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Clara, di acara Meet and Greet Artist. Hari ini saya ingin membahas tentang seorang evertube terkenal di media kali ini. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita sambut Lord Stefan! Seru Clara sambil menepuk tangannya. Tidak lama, seorang pria tampan berambut pirang dan berbadan kekar memasuki panggung. Wah, itu Lord Stefan! Ih, cakep banget! Aku cinta padamu, Lord Stefan! Histeris para penonton. Lord Stefan menoleh, melambaikan tangan, serambi membungkuk hormat pada mereka semua. Wah, gentleman banget! Seru para penonton. Clara menghampiri Lord Stefan sambil bertepuk tangan. Wah, 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 wah. Baru kali ini ya para penonton bersemangat. Saya pun juga bersemangat. Selamat malam Lord Stefan. Suatu kehormatan bisa bertemu Anda di sini, kata Clara sambil mengulurkan tangannya. Lord Stefan tersenyum lalu menjabat ulurannya. Justru saya yang berterima kasih karena sudah diundang ke sini. Mata Clara berbinar dan dia tersenyum malu. Sama-sama, mari duduk, ujarnya seraya membimbingnya duduk di sofa. Setelah Lord Stefan duduk, barulah Miss Clara membuka bicara. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk datang kemari. Gimana kabar beliau selama ini? Baik-baik saja. Saya baru saja datang ke sini setelah membantu beberapa panti asuhan yang ada di kota London. Kelas Lord Stefan. Wah, rupanya jadwal beliau padat sekali ya. Apa beliau tidak kelelahan? Tanya Clara. Lord Stefan menggeleng. Tidak, karena saya senang bisa menolong orang kesusahan. Clara bertepuk tangan lagi. Sungguh mulia sekali perbuatan Anda. Kalau boleh tahu, beliau tinggal di mana? Saya asal New York. Wah, jauh sekali. Apa Anda tidak keberatan tinggal jauh dari rumah? Lord Stefan menggeleng. Tidak, meski saya jauh dari rumah, hal itu tidak menghentikanku untuk berbuat baik bagi semua orang di sini. Clara bertepuk tangan makin meriah. Wah, sungguh luar biasa perbuatan Anda. Ayo, mari kita beri tepuk tangan meriah pada pahlawan kita. Para penonton segera bertepuk tangan dan disambut lambaian tangan oleh Lord Stefan.
Kami semua sangat berterima kasih. Tanpa Anda, tidak akan ada banyak warga dengan senyum indah malam ini, ungkap Clara. Lord Stefan mengangguk lagi. Sama-sama, sudah tugas saya membantu. Dan karena aksi beliau, banyak orang yang ingin bertanya pada Anda, kenapa Anda melakukan hal tersebut? Beberapa orang bilang kalau Anda terinspirasi oleh perbuatan Miss Valentina. Apakah itu benar? Lord Stefan tersenyum. Tidak, sebetulnya Miss Valentina adalah salah satu veteran kita di komunitas ini. Namun, karena beliau mengundurkan diri, saya yang menggantikannya. Mulutku terbuka lebar. Wah, jadi selama ini Miss Andrea kerja sama dia? Pikirku, lalu balik menonton televisi. Oh, ternyata Miss Valentina termasuk salah satu anggota. Wah, ini berita yang mengejutkan sekali ya pemirsa. Jadi selama ini Anda adalah kepala dari komunitas kecil ini ya? Tanya Clara. Lord Stefan mengangguk. Benar, dan Miss Valentina tidak hanya rekan beliau, juga teman masa kuliah saya. Alisku terangkat. Wah, satu sekolah, teman dekat. Bisa nih jadi jembatan untuk melaksanakan misi kecilku, pikirku. Selaku pendiri, kira-kira apa motif Anda melakukan semua ini? Tanya Clara. Saya melakukan ini karena saya sadar semua orang di dunia ini pasti memiliki masalah yang berat di hidup mereka. Oleh karena itu, saya ingin menjadi sebuah perisai yang bisa melindungi kalian semua dari kegelapan di dunia ini. Wah, ucapannya istimewa sekali ya pemirsa. Ayo beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Seru Clara sambil menepuk tangannya. Lalu diiringi oleh tepukan penonton. Baik, karena waktu mau habis, apa ada pesan penting yang ingin beliau sampaikan pada penonton? Tanya Clara. Lord Stefan mengangguk. Dia berdiri lalu berhadapan kepada penonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung kita selama ini. Dan sebagai hadiah, saya sudah membuka cabang konsultasi di beberapa kota. Jika ada yang minta bantuan, kalian tinggal telepon kami, lalu kami akan datang menolong kalian. Setelah Lord Stefan berbicara, tidak lama muncul beberapa nama kota dan nomor teleponnya. Saat menemukan nama Eversell, aku segera mencatat nomornya. Loh nak, kok belum makan? Baru datang. Aku menoleh ke belakang. Rupanya Miss Andrea baru saja pulang. Aku menggelengkan kepala. Tidak, aku udah dari tadi. Cuma sibuk nonton TV nih. Oh, ada acara bagus? Tanya Miss Andrea seraya duduk di meja makan. Aku mengangguk melakukan hal yang sama. Iya, aku habis mendengarkan talk show-nya Lord Stefan. Balas Miss Andrea. Iya, udah gitu ternyata Miss teman masa kuliahnya. Wah, keren banget. Pujiku. Iya, tawa Miss Andrea. Oh iya, kata temanku, Lord Stefan bakal datang kemari. Miss tidak mau reuni sama dia? Tanyaku mulai basa-basi. Tidak, untuk apa? Ya, itu kan teman lama. Gak ada salahnya ketemu. Miss Andrea sibuk menekuk minumannya. Miss, tahu tidak kalau Lord Stefan itu memiliki podcast? Isinya itu tentang mendengarkan curhatan orang-orang dan membantu menyelesaikan masalah. Miss Andrea mengangguk. Ya, tahu. Senyumku mengembang. Nah, kalau Miss tahu, gimana kalau kita minta tolong sama dia? Minta tolong apa? Tanyanya. Itu minta tolong untuk bantu masalahnya ibu. Jelasku. Miss Andrea yang sedang minum tiba-tiba berhenti. Maaf nak, aku tidak bisa cerita karena masalah ibumu itu susah. Iya, aku tahu susah, tapi orang itu bisa nolong kok. Bantahku. Tidak nak, ayolah coba sekali aja. Kalau nggak dicoba mana tahu. Tidak Eva, ayolah. Aku bilang tidak ya tidak. Aku tersentak dan berpaling padanya. Muka Miss Andrea merah. Matanya yang tajam melotot ke arahku. Melihat tatapan itu, membuatku tidak bisa berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, Miss Andrea terkesiap. Dia mengusap wajahnya, lalu menatapku dengan tatapan sedih. Eva, maaf, aku tidak bermaksud. Aku cuma sedang... Aku terdiam saja, karena terlalu kaget untuk bereaksi apapun. Miss Andrea menundukkan kepalanya. Maaf, ujarnya. Lalu ia bangkit dari kursi dan meninggalkan aku sendiri di ruangan. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya.
beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.